Bayangkan sebuah kota metropolitan digital. Gedung-gedungnya itu berupa data. Jalan rayanya dipenuhi arus transaksi, dan ada jutaan interaksi yang terjadi setiap detiknya. Dari luar, semuanya kelihatan rapi dan aman-aman aja. Tapi, di sesi bedah mendalam kita kali ini, kita bakal membongkar realita yang sebenarnya. Kita akan mengupas tuntas apa yang disebut Advanced Web Apps Exploitation, eksploitasi aplikasi web tingkat lanjut. Kita bakal melihat langsung gimana infrastruktur modern yang menopang internet kita sehari-hari ini ternyata punya kerapuhan yang tersembunyi. Oke, mari kita mulai. Coba pikirkan ini deh, apa sih yang sebenarnya dilihat seorang peretas saat mereka menatap sebuah website? Kalau pengguna biasa kayak kita, mungkin cuma ngelihat antar muka yang simpel kan, tombol login yang rapi, atau keranjang belanja yang gampang dipakai. Tapi bagi para peretas elit, pemandangannya jauh berbeda. Mereka melihat arsitektur kompleks yang berlapis-lapis. Mereka ngelihat celah di dalam kode, ngelihat aliran data, dan potensi kerentanan yang ibaratnya tinggal nunggu waktu aja buat dibongkar. Mereka itu nggak peduli sama fungsi aplikasinya. Yang mereka lihat cuma satu, target. Nah, masuk ke bagian pertama, pola pikir peretas dan bagaimana mereka memahami target. Buat bisa bertahan, kita harus paham betul cara kerja otak mereka. Peretasan profesional itu sama sekali bukan hal yang acak. Ini adalah metodologi yang sangat terstruktur, dan biasanya punya 4 fase utama. Mulai dari recon atau pengintaian awal, lanjut ke mapping untuk memetakan alur aplikasi, lalu discovery buat nemuin celahnya, dan terakhir, exploitation, yaitu eksekusi serangannya. Yang bikin ini berlian adalah setiap fase ini benar-benar jadi fondasi mutlak buat fase berikutnya. Gini logikanya. Anda nggak bisa mengeksploitasi sesuatu yang belum Anda temukan, dan Anda nggak bakal nemuin apa-apa kalau Anda nggak memetakan aplikasinya dengan benar. Ini siklus yang berulang dan sangat mematikan. Tapi tahu nggak, dalam proses discovery atau pencarian celah ini, seorang peretas gampang banget terjebak dan buang-buang waktu. Makanya, ada satu aturan emas di dunia keamanan siber, aturan 5 menit atau 5 percobaan. Kalau Anda nemuin sebuah potensi celah yang kayaknya menggoda banget, misalnya ada error SQL nih, jangan sampai terjebak di situ. Kalau dalam 5 menit atau 5 kali percobaan eksploitasi itu belum juga tembus, ya udah tinggalin. Catat aja potensinya, lalu segera move on. Di dunia ini, waktu dan efisiensi itu adalah senjata yang gak kalah tajam. Dan satu hal lagi, konteks itu adalah segalanya. Ada 2 hal yang harus dipahami, application context dan vulnerability context. Konteks aplikasi berarti peretas harus tahu persis. Ini aplikasi sebenarnya buat apa sih? Siapa yang pakai? Nah, kalau konteks kerentanan, ini tentang di mana letak celah tersebut. Apakah eksekusi kode berbahayanya bakal jalan di browser korban atau malah langsung menusuk ke server utama? Memahami posisi Anda dan apa yang lagi Anda serang, itu yang bakal nentuin strategi serangan seperti apa yang bakal dipakai nanti. Oke, bagian kedua. Manipulasi inklusi file, dan gimana peretas mempersenjatai akses server. Kita masuk ke senjata nyata yang pertama di sisi server. Aplikasi web modern itu sering banget memuat file secara dinamis. Dan disinilah muncul celah yang namanya Local File Inclusion atau LFI. LFI ini terjadi waktu input dari pengguna sengaja dimanipulasi buat nipu si aplikasi web. Tujuannya, biar aplikasi itu malah nampilin atau mengeksekusi file rahasia yang ada di dalam server. Kalau mau gampangnya, bayangin Anda lagi nipu resepsionis hotel yang agak lugu. Alih-alih minta kunci kamar Anda sendiri, Anda pakai trik manipulasi kata biar dia malah nyerahin kunci master yang bisa ngebuka brankas utama hotel. Aplikasi web yang rentan bakal dengan patuhnya nurutin perintah Anda buat ngebuka direktori yang harusnya sangat terlarang. Dan bagian yang paling ngeri adalah, LFI ini nggak cuma mentok di sekedar ngebaca file aja. LFI bisa dengan mudah dieskalasi menjadi code execution, alias pengeksekusian kode berbahaya. Caranya gimana? Peretas bisa ngeracunin file log, memanipulasi file sesi PHP, atau bahkan mengobrak-abrik akses ke sistem environment untuk menyuntikkan perintah langsung. Jadi bayangin, dari yang awalnya cuma celah kecil buat ngintip file, tiba-tiba peretas dapat kendali penuh atas server Anda. Serem, kan? Lanjut ke bagian ketiga, ekstraksi data SQL dan proses interogasi database. Senjata kedua ini langsung membidik database, tempat di mana semua harta karun berupa data disimpan. Tapi pertanyaannya, gimana kalau database-nya disetting sedemikian rupa sampai nggak ngeluarin pesan error sama sekali waktu diserang? Gimana kalau semuanya disembunyikan rapi? Disinilah teknik Boolean-based blind SQL injection mulai bermain. Coba bayangin ini kayak main tebak-tebakan 20 pertanyaan, tapi sama sistem yang buta. Peretas cuma bisa nanya pertanyaan ya atau tidak, kayak, apakah huruf pertama dari password admin ini adalah A? Kalau halamannya loading normal, berarti jawabannya benar. Kalau tiba-tiba error atau ada yang hilang dari halaman itu, berarti salah. Dari sekedar respon benar dan salah ini aja, data yang super rahasia bisa disedot habis tanpa pernah kelihatan secara langsung.
Tapi jelas dong, main tebak-tebakan huruf demi huruf kayak gitu butuh waktu yang lama banget. Makanya, kunci utamanya adalah efisiensi. Peretas tingkat lanjut selalu putar otak buat meminimalkan apa yang disebut queries per letter atau QPL. Kenapa ini penting? Ya, karena kalau Anda ngirim ribuan query tebakan ke server secara brutal, itu pasti bakal memicu alarm keamanan. Server bakal kepenuhan beban, Anda langsung terdeteksi dan akhirnya diblokir. Nah, disinilah kecerdasan taktis peretas benar-benar bersinar. Daripada nebak buta dari A sampai Z secara berurutan, mereka pakai teknik yang namanya heuristic brute force. Mereka manfaatin pola bahasa manusia yang sebenarnya gampang ditebak. Misalnya mereka bakal ngetes huruf E, T, atau A duluan. Karena secara statistik, huruf-huruf itulah yang paling sering muncul di sebuah kata. Terus, kalau huruf sebelumnya ketebak Q, tebakan selanjutnya pasti U kan? Pendekatan cerdas kayak gini secara drastis memangkas jumlah query yang dibutuhin buat nyuri sebuah password. Masuk ke bagian 4, menerobos database NoSQL dan mengeksploitasi arsitektur modern. Saat ini banyak banget aplikasi web modern yang udah ninggalin database tradisional karena butuh skalabilitas yang lebih besar. Tapi yang namanya teknologi baru pasti selalu bawa kerentanan yang baru juga. Perbedaan struktur antara keduanya itu mencolok banget. Kalau database SQL tradisional itu sifatnya sangat kaku, terstruktur dalam baris dan tabel. Nah, NoSQL kayak MongoDB ini justru sangat fleksibel. Dia pakai dokumen dan pasangan key value. Karena strukturnya berubah total, otomatis cara buat nyerangnya juga ikut berevolusi. Kerentanan yang dulu ngandelin sintaks SQL biasa, sekarang bergeser ke arah eksploitasi logika. Jadi, peretas nggak lagi repot-repot pakai tanda kutip klasik buat memanipulasi NoSQL. Taktik serangannya udah beda. Sekarang mereka lebih suka nyuntikin operator query, memicu error sintaks yang bentuknya unik, atau bahkan memodifikasi skema database itu sendiri. Daripada pakai SQL biasa, mereka manfaatin operator logika bawaan MongoDB, contohnya kayak not equal atau regex. Tujuannya, buat maksa sistem ngeluarin rekam data yang nggak seharusnya diakses atau malah bisa bypass sistem login tanpa perlu tahu password sama sekali. Coba kita bedah sedikit payload atau muatan mematikan ini. Coba perhatiin sintaks $NE di situ. Dalam bahasanya MongoDB, itu singkatan dari not equal alias tidak sama dengan. Nah, dengan cuma nyelipin muatan ini ke formulir login, si peretas pada dasarnya lagi ngomong gini ke sistem. Hey, kasih saya akses ke akun yang tipe penggunanya tidak sama dengan user biasa, dan username-nya tidak sama dengan nama saya. Terus apa yang terjadi? Sistemnya jadi kebingungan dan ujung-ujungnya malah ngasih akses administratif instan ke peretas tersebut. Kelihatannya sederhana banget kan? Tapi literally mematikan. Sekarang, bagian 5. Eksploitasi di sisi klien dan bagaimana pengguna dibajak. Kalau dari tadi kita bahas serangan yang fokusnya menghancurkan pertahanan server, pertempuran terakhir ini justru langsung menyerang si pengguna langsung di dalam browser mereka. Celah ini dikenal dengan nama DOM-Based Cross-Site Scripting atau DOM XSS. Hal yang paling bikin merinding dari serangan ini adalah skrip jahatnya itu dieksekusi secara lokal di browser korban. Skrip ini bahkan nggak pernah menyentuh atau mampir ke server utama. Artinya apa? Artinya firewall aplikasi web atau WAF yang paling mahal dan paling canggih sekalipun nggak akan bisa ngedeteksi ini. Karena dari sudut pandang server, nggak ada hal mencurigakan yang lagi terjadi. Dan disinilah seni eksploitasi tingkat tinggi benar-benar dipraktekkan. Peretas sejati itu jarang banget cuma ngandelin satu celah. Mereka itu ngerangkai celah-celah tersebut. Mereka bahkan ngegabungin celah DOM XSS yang barusan kita bahas dengan kerentanan XSRF atau Cross-Site Request Forgery. Lewat gabungan skrip ini, mereka bisa diam-diam nyuri token keamanan dari sesi Anda saat itu, terus secara otomatis ngejalanin aksi-aksi yang merugikan. Entah itu ganti password, transfer dana, atau bahkan ngambil alih akun Anda sepenuhnya. Dan yang paling gila, semuanya terjadi di belakang layar, tanpa ada satu pop-up peringatan pun yang muncul. Anda benar-benar nggak bakal sadar kalau Anda baru aja diretas. Bagian terakhir. Kesimpulan kita hari ini, dan evolusi lanskap ancaman. Nah, kita udah bareng-bareng nyusurin berbagai persenjataan para peretas modern. Mulai dari manipulasi file lokal, ekstraksi data secara buta, ngejebol NoSQL, sampai serangan super senyap langsung di browser. Realitanya, harus kita akui, kerentanan itu nggak akan pernah benar-benar hilang. Mereka cuma berevolusi jadi bentuk yang baru. Jadi, poin krusial yang bisa kita tarik dari sesi kali ini ada pada satu pertanyaan tajam. Seiring dengan aplikasi web yang makin hari makin kompleks, apakah pertahanan keamanan Anda itu beneran ikut berevolusi, ataukah Anda cuma sekedar nyembunyiin kelemahan itu di balik teknologi baru? Teruslah berpikir kritis layaknya seorang peretas, tantang terus arsitektur sistem Anda sendiri, dan sampai jumpa di sesi bedah mendalam berikutnya.